Chapter 891. Dulu anak ini berani menawar harga benih api kelas 7, sepertinya sudah direncanakan sebelumnya. Tetua di sebelahnya menggema, jika sekte bisa mendapatkan resep pil dari pil hati batin yang mempertanyakan dan pil perebutan surga, bukan tidak mungkin untuk mempertimbangkannya. Tidak perlu mengatakan apa maksud dari pil hati yang mempertanyakan itu. Selama bertahun-tahun, ada 3 master tahap Dacheng lagi, semuanya berasal dari Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, yang telah menyebabkan banyak tekanan pada orang-orang Taitian. Pada saat ini, orang-orang Taitian sedang fokus untuk mendapatkan pil pembekuan roh dari Yang Chen. Dalam hal mempertanyakan pil hati batin, mereka secara alami banyak tertinggal. Meskipun dalam jangka panjang, hal ini bermanfaat bagi orang Taitian. Dengan bimbingan para pendahulu di dunia spiritual dan dunia abadi, orang-orang Taitian akan mendominasi dunia di masa depan. Namun saat ini, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa posisi pertama Sekte Dao sedang dalam bahaya. Tapi kalau ada resep pil-pil hati batin yang mempertanyakan, lain soal. Daripada menghabiskan banyak uang untuk membiarkan Yang Chen memurnikan pil obat, lebih baik menguasai metode pemurnian ini. Memiliki teknologi inti dan membelinya dari pihak lain merupakan dua hal yang berbeda. Lebih baik menyelesaikan masalah secara mendasar daripada terus membelinya dan ditahan oleh orang lain. Bahan pil perebutan surga sangat langka, kita tidak perlu mempertimbangkannya untuk saat ini. Master Sekte dan beberapa tetua berkomunikasi sedikit dan merasa bahwa rencana untuk membeli resep pil itu layak. Namun, sekte tersebut masih memiliki 2 jenis benih api kelas 7, tetapi mereka harus menimbangnya. Yang Chen bahkan bisa menjual pil pembekuan roh untuk benih api kelas 7, harga resep pil hati batin yang dipertanyakan pasti tidak akan terlalu rendah. Hall Master Mao, silakan pergi ke Istana Cunyang lagi. Master Sekte Li secara langsung memerintahkan pada pertemuan para tetua, bersama dengan Penatua Hu, ambil 2 jenis benih api kelas 7 secara langsung untuk berbicara dengan Yang Chen. Lihat apakah Anda dapat membeli resep pil-pil hati batin yang mempertanyakan dan pil perebutan surga. Jika Anda hanya bisa membeli 1 jenis, belilah pil hati batin yang mempertanyakan. Jika Anda bisa membelinya kembali, Hall Master Mao, Anda akan menjadi yang pertama. Petik 2. Mao Qi bisa dibilang bangga dan gembira kali ini. Terakhir kali dia mengacaukan kesepakatan, dia dimarahi oleh petinggi sekte. Kini, dia akhirnya punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Belum lagi Master Sekte Li yang memintanya untuk menangani masalah ini, bahkan jika dia tidak harus melakukannya sendiri, penghargaan atas proposal ini akan tetap menjadi miliknya. Tentu saja, corak pavilion Master Mao berbeda dari sebelumnya. Penatua Hu, sebaliknya, tampak sedikit tidak senang karena dia mungkin harus menghadapi Yang Chen lagi. Meskipun Yang Chen telah meramu pil untuk mengobati lukanya, Penatua Hu tidak berterima kasih kepada Yang Chen. Sekte membayar mahal untuk ini, sehingga Penatua Hu tidak punya pilihan selain mematuhi Sekte Guru Li dan yang lainnya. Di mata Penatua Hu, dia adalah penatua senior Taitianmen, ahli tingkat Dacheng. Yang Chen harus mengambil inisiatif untuk membantu dan mengirimkan pil obat ke rumahnya untuk memenangkan bantuannya. Yang Chen baik, dia bahkan menggunakan ini untuk memeras dan membiarkan Penatua Hu membayar mahal. Bagaimana ini tidak membuat Penatua Hu tidak senang dengan Yang Chen? Kali ini, Penatua Hu memutuskan untuk tidak pernah muncul di depan Yang Chen lagi. Dia mengantar barang-barang itu ke tempat itu dan membiarkan Mao Qi bernegosiasi sendiri. Bagaimanapun, Penatua Hu tidak berniat untuk terlibat lagi. Penatua Hu bisa mendapatkan pil giok jamur Lingzi kelas 5 Yang Chen terlebih dahulu, tetapi dia membayar mahal, yang juga sangat melemahkan kekuatannya di sekte. Namun, Penatua Hu bukannya tanpa cara untuk menghadapinya. Tidak ada yang tahu bahwa terakhir kali dia menguji keaslian resep pil pembekuan roh, dia sudah mengingat dengan kuat resep pil itu di benaknya. Di luar sekte, Penatua Hu juga diam-diam menjalankan kekuatan kecil, yang memiliki alkemis yang baik. Setelah kesempatan ini untuk mendapatkan resep pil dari pil hati batin yang mempertanyakan, Penatua Hu memutuskan untuk membiarkan sang alkemis memperbaikinya. Selama dia memiliki pil hati yang mempertanyakan di tangannya, semuanya tidak akan menjadi masalah. Adapun menunggu sekte untuk menyempurnakan dan mendistribusikannya, perasaan dikendalikan oleh orang lain, bagaimana bisa lebih baik daripada memegang pil hati yang mempertanyakan di tangannya. Tentu saja, Mao Qi tidak dapat mengetahui pikiran Penatua Hu. Mao Qi bergegas ke Istana Cunyang dengan penuh semangat, tapi dia berhasil menyusul Yang Chen yang menjaga Gong Sunling. Hall Master Mao telah menunggu dengan sabar hingga Yang Chen keluar lagi, dan kemudian dia duduk bersama Yang Chen lagi. Senior Mao sering berkunjung. Yang Chen menuangkan secangkir teh harum untuk Mao Qi, yang juga merupakan suguhan untuk guru balai urusan luar negeri Taitianmen yang telah memberinya manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak tahu apa yang Anda inginkan kali ini. Jangan bicara omong kosong, aku hanya ingin bertanya. Mao Qi dan Yang Chen telah berurusan satu sama lain beberapa kali, dan dia juga mengetahui karakter Yang Chen. Dia langsung ke pokok permasalahan, resep pil-pil hati batin yang mempertanyakan dan pil perebutan surga, apakah kamu menjualnya? Menjual. Mendengar pertanyaan Mao Qi, Yang Chen sangat terpana, namun kemudian ia segera kembali normal, dan langsung memberikan jawaban yang menggetarkan hati kepada Mao Qi, selama harganya cocok, bisa dinegosiasikan. Di wajah Mao Qi, senyuman tiba-tiba mekar seperti bunga. Dia sekarang terlalu menyukai pemuda di depannya, meskipun sekte tampaknya tidak berurusan dengannya, dan gagal membiarkan Yang Chen bergabung dengan mereka beberapa kali, dan bahkan memiliki niat untuk membunuhnya dan mewujudkannya. Namun hal ini tidak menghalangi kecintaan Mao Qi pada Yang Chen. Di mana dia bisa menemukan orang seperti ini yang bisa berdagang selama harganya cocok. Banyak orang yang tergiur dalam pikirannya, namun mereka mengatakan bahwa kekayaan dan kehormatan tidak dapat dirusak, dan kemiskinan tidak dapat dipindahkan. Dibandingkan dengan Yang Chen 10.000 kali lebih cantik dari mereka. Lalu bagaimana jika harganya tinggi?
Itu adalah bisnis eksklusif, dan wajar jika harganya tinggi. Bagaimanapun, Maoki bertanya pada dirinya sendiri, jika itu dia, dan Yang Chen datang ke pintu, jika dia ingin menjual, dia akan lebih kejam daripada Yang Chen. Jika dunia ini penuh dengan orang-orang seperti Yang Chen, tidak akan ada perselisihan, dan apapun bisa ditukar dengan harga yang cukup tinggi. Dalam hal sumber daya, Tai Tianmen tidak akan kalah dengan sekte manapun. Saya, Maoki, harusnya kaya. Ini adalah pemikiran sebenarnya dalam benak Maoki. Setelah kembali, dia harus menyarankan kepada sekte untuk mempertahankan nyawa Yang Chen. Di masa depan, jika sekte menginginkan pil obat, alkemis kelas 5 jelas merupakan pilihan pertama. Sebutkan harganya. Maoki langsung menyerahkan lagi tiang bambu itu kepada Yang Chen, selama tidak terlalu berlebihan, semuanya bisa dinegosiasikan. Senior Mao benar-benar orang yang jujur. Mata Yang Chen hampir menyipit. Dia hampir melihat bahwa rumah harta karun Tai Tianmen telah membukakan pintu untuknya. Junior generasi muda ini jujur dalam berbisnis. Metode harmonisasi pil perebutan surga telah dikatakan sebelumnya, benih api kelas 7 tidak akan pernah berubah. Yang Chen bahkan berbicara dengan senyuman di nadanya, yang membuat orang-orang terlalu senang, resep pil dari pil hati dalam yang mempertanyakan, 2 biji api kelas 7, apakah itu terlalu berlebihan? Tidak terlalu banyak, itu tidak terlalu banyak. Kepala Maoki bergetar seperti mainan. Harga ini hampir merupakan harga terendah yang dapat dia pikirkan. Yang Chen juga sangat baik dan tidak menaikkan harga pil perebutan surga, yang sudah memberinya banyak perhatian. Ketika dia berpikir bahwa dia akan segera mendapatkan resep pil dari pil mempertanyakan hati batin, bahkan jika Maoki adalah master panggung Yuanying, mau tak mau dia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Chapter 892. Hati Yang Chen penuh keraguan. Apa yang salah dengan orang Tai Tian beberapa kali ini? Apakah memberi Yang Chen benih api kelas 7 merupakan sebuah pencapaian? Atau apakah ada begitu banyak benih api kelas 7 di Tai Tianmen sehingga mereka harus menjadi orang yang boros? Masuk akal jika tawaran Grandmaster tidak keterlaluan. Dengan instruksi dari Master Sekte Li sebelum pergi, Maoki tentu tahu bahwa kedua benih api kelas 7 miliknya hanya bisa membeli resep pil dari pil hati dalam yang mempertanyakan. Namun, Maoki tetap ingin memperjuangkannya dan mendapatkan resep pil dari pil perebutan surga. Hanya saja sekteku tidak memiliki begitu banyak benih api kelas 7. Aku tidak tahu apakah aku bisa menukarnya dengan yang lain. Senior Mao, katakan saja, bukannya tidak bisa dibicarakan. Yang Chen juga tidak memiliki niat sedikit pun untuk diam dan dengan tenang bertanya, Anda dan saya telah berdagang berkali-kali dan itu bisa dianggap sebagai persahabatan kecil. Semuanya bisa didiskusikan. Sejujurnya, sekte saya sekarang hanya memiliki 2 jenis benih api kelas 7. Maoki tidak takut Yang Chen akan membuat keributan setelah mengetahuinya. Sebaliknya, ia langsung mengatakan kesulitannya, menurut alasannya, saya hanya bisa membeli resep pil-pil mempertanyakan hati batin. Namun, lelaki tua ini sedikit serakah, saya juga menginginkan pil perebutan surga ini. Petik 2. Nah, jika tidak ada benih api kelas 7, kamu bisa menukarnya dengan yang lain, junior ini tidak peduli. Yang Chen tersenyum dan berkata, keduanya tampaknya telah menjadi mitra bisnis selama bertahun-tahun, sangat alami. Anda bilang metode rekonsiliasi bisa ditukar dengan benih api tingkat rendah. Saya tidak tahu apakah semua metode rekonsiliasi dapat ditukar dengan benih api tingkat rendah. Maoki bertekad untuk mengambil harta orang-orang Tai Tian dengan imbalan penghargaannya sendiri. Dia tidak keberatan mengungkapkan berapa banyak berita kepada Yang Chen, benih api kelas 7, bagaimana kalau diubah menjadi 10 benih api kelas 6. Jika itu orang lain, tentu saja itu tidak akan berhasil. Yang Chen cukup memberi wajah kepada Maoki, tetapi karena Mao Senior telah berbicara, saya tetap harus memberikan muka, setuju. Tanpa menunggu Maoki merespons dengan gembira, Yang Chen berkata di depannya, namun, saya harus mengatakan sesuatu terlebih dahulu, mohon jangan keberatan. Katakan saja, Maoki berpikir ada beberapa perubahan. Wajahnya sedikit berubah dan dia mengulurkan tangannya. Karena pendahulunya ingin membeli pil mempertanyakan hati batin, pil perebutan surga ini, sebenarnya, tidak masalah apakah Anda membelinya atau tidak. Pada saat ini, Yang Chen memiliki sikap berpikir untuk Maoki, dan dengan sabar membimbing, lagi pula, bahan dari pil perebutan surga ini sangat langka, mengapa senior perlu mengeluarkan uang ini? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ketika Maoki mendengar Yang Chen membicarakan hal ini, dia santai sejenak dan tidak lagi gugup. Apa yang paling dia takuti adalah Yang Chen tidak akan setuju, bukan karena Yang Chen tidak menawarkan harga, mempertanyakan pil hati batin memiliki kelebihannya sendiri, pil perebutan surga memiliki kelebihannya sendiri, akan selalu ada orang yang dapat menggunakannya dia. Apa yang dikatakan Yang Chen memang masuk akal. Bagaimanapun, selama dia berkultivasi ke tahap Dacheng, jika bakatnya cukup baik, dia secara alami dapat berkultivasi ke tahap puncak Dacheng dan melewati kesengsaraannya dan naik. Dengan bantuan pil hati dalam yang mempertanyakan, kemungkinan kenaikannya telah meningkat pesat, tetapi dia benar-benar tidak membutuhkan pil perebutan surga. Tapi Maoki punya ide lain. Basis budidaya kekuatan spiritual Master Sekte Muda Li Liheng tidak terlalu baik, tetapi jika dia mengembangkan metode budidaya kesadaran spiritual spasial, dia pasti akan menjadi kandidat terbaik untuk Master Sekte di masa depan. Pada saat itu, pil perebutan surga ini akan dipersiapkan untuk Li Liheng terlebih dahulu. Bahkan ketika Master Sekte Li dan beberapa tetua inti memutuskan untuk membeli pil perebutan surga, diperkirakan itu untuk tujuan ini. Dia bisa menyenangkan Master Sekte saat ini dan tetua inti, dan pada saat yang sama, dia juga bisa menyenangkan Master Sekte masa depan, dia akan menggunakan sumber daya Sekte dan mendapatkan bantuan Maoki sendiri. Tentu saja, kesepakatan ini sangat mungkin dilakukan. Pada saat ini, sejujurnya, kebahagiaan Yang Chen jelas lebih dari kebahagiaan Maoki. Bahkan bisa dikatakan dia sangat gembira dan gembira.
Dalam waktu sesingkat itu, transaksi 2 jenis benih api kelas 7 dan 10 jenis benih api kelas 6 telah diselesaikan, dan pihak lain hanya mendapat resep pil yang tidak bisa dimurnikannya dan resep pil dengan bahan langka. Kesepakatan ini jelas merupakan keuntungan besar. Terkadang, Yang Chen bahkan memiliki perasaan yang tidak nyata. Duduk di rumah, bisakah benda sebaik itu jatuh dari langit? Dia awalnya memasang jebakan kecil bagi orang-orang Taitian untuk membuat mereka menderita kerugian besar. Dia tidak menyangka orang Taitian akan mengambil inisiatif untuk menaikkan harga. Entah itu kram otak kolektif tingkat tinggi di Taitianmen atau kegilaan Maoki, singkatnya, karena pihak lain sangat kooperatif, jika Yang Chen masih menolak, itu akan terlalu tidak masuk akal. Transaksi yang akan membuat banyak orang menjadi gila diselesaikan dengan beberapa kalimat ini. Prosesnya yang sederhana hingga membuat bulu kuduk berdiri, namun isi transaksinya cukup membuat marah semua orang. Maoki pasti memberikan kontribusi yang besar kali ini. Resep pil-pil hati batin yang mempertanyakan dan resep pil-pil perebutan surga diperoleh pada saat yang bersamaan. Bagi orang Taitian, itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Jadi bagaimana jika Sekte Awan Biru dari Pulau Abadi Giok Hijau mempunyai pil hati yang mempertanyakan? Orang Taitian saya memiliki resep pil-pil hati batin yang mempertanyakan. Namun, keputusan Yang Chen ditentang dengan suara bulat oleh kepala istana dan para tetua. Pil hati yang mempertanyakan sekarang menjadi andalan terbesar bagi kebangkitan Istana Cunyang. Jika diserahkan kepada orang Taitian, itu tidak akan menghancurkan yayasan mereka sendiri, yang sama sekali tidak dapat diterima. Transaksi antara Yang Chen dan Taitianmen sama sekali tidak dapat dipisahkan dari Istana Cunyang. Anggota tingkat tinggi Istana Murni yang keberatan dengan hal ini, dan Maoki sedikit cemas. Masalah sebenarnya telah terpecahkan di sini. Sebaliknya, para anggota tingkat tinggi Istana Murni yang terjebak di cabang samping. Bagaimana mungkin Maoki tidak merasa kesal? Di mata Maoki, orang-orang ini lebih serakah dibandingkan yang lain. Di masa lalu, sekte kecil belum pernah melihat hal-hal baik. Sekarang ada peluang. Ketika dia melihat murid Yang Chen mendapat banyak hasil panen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat keluar dan ingin menggigitnya. Untuk menghadapi orang udik yang belum pernah dilihat dunia ini, orang Taitian punya banyak cara. Maoki telah menangani lebih dari 1 atau 2 di antaranya. Tingkat tinggi Istana Murni yang tidak lebih dari sekedar menginginkan manfaat. Benih api kelas 7 sudah dikeluarkan, apakah mereka masih peduli dengan barang lain? Kinerja kepala istana dan para tetua juga menegaskan penilaian Maoki. Tidak baik membiarkan semua orang lewat, tapi tidak apa-apa jika menghancurkan mereka satu persatu, bukan? Oleh karena itu, ketika Balai Guru mau mengunjungi beberapa tetua dan mengirimkan hadiah berharga, hampir tidak ada tentangan pada pertemuan sekte di Istana Cunyang. Namun, orang-orang Taitian masih memberikan keuntungan kepada Istana Cunyang untuk ini. Ini adalah transaksi antara sekte dan tidak dapat dihindari. Dengan segala macam penghinaan, Hall Master mau pertama kali memperdagangkan resep pil hati batin yang mempertanyakan dan 2 jenis benih api kelas 7 dengan Yang Chen. Setelah Yang Chen mengucapkan sumpah hati, Hall Master Mao dan Elder Hu keduanya memeriksa keaslian resep pil, orang-orang Taitianmen kembali ke Taitianmen dengan perasaan puas untuk mengambil 10 jenis benih api kelas 6 untuk menyelesaikan pertukaran surga, merebut resep pil. Ketika Maoki dan Hu Qianyi pergi, kepala istana dan para tetua berkumpul. Bersama Yang Chen, semua orang mulai menukar hadiah apa yang diberikan Maoki untuk membelinya. Tawa dan tawa masih melekat di telinga. Chapter 893. Yang Chen berkata bahwa meskipun resep pil diberikan kepada Taitianmen, para alkemis Taitianmen tidak akan bisa memperbaikinya. Mengenai hal ini, para pejabat tinggi Istana Cunyang yakin. Pil obat yang bisa disuling oleh alkemis kelas 5 bukanlah sesuatu yang bisa disuling oleh alkemis manapun di bawah dunia ini. Sekarang orang-orang di Istana Cunyang hanya perlu menunggu dengan tenang seiring berjalannya waktu, dan kemudian orang-orang Taitian akan datang ke rumah mereka lagi. Satu bagian manfaat yang semula kini menjadi 2,5 bagian, memikirkannya membuat orang bahagia. Mengenai pengambilan barang-barang Taitianmen, tidak ada seorang pun di pejabat tingkat tinggi yang memiliki gagasan ini. Sejak awal desain Istana Cunyang oleh Taitianmen, mereka sudah menjadi musuh hidup dan mati, bagaimana mereka bisa begitu peduli. Maoki bergegas kembali dengan resep pil dari pil mempertanyakan hati batin, dan Penatua Hu Qianyi juga mengantarnya sepanjang perjalanan kembali ke Taitianmen. Setelah Maoki melaporkan transaksi tersebut, sekelompok tetua di balai pengobatan mengambil resep pil dari pil mempertanyakan hati batin dan mempelajarinya dengan cermat. Maoki mengambil 10 jenis benih api kelas 6 dan sekali lagi menginjakkan kaki di jalan menuju Istana Cunyang. Tidak ada keraguan bahwa kali ini, Maoki benar-benar memberikan kontribusi yang besar. Resep pil-pil mempertanyakan hati batin telah membuatnya menghapus semua kesalahan sebelumnya. Selanjutnya, status Maoki di sekte pasti akan meningkat. Belum lagi, Maoki juga mendapat janji Yang Chen untuk menukar 10 jenis benih api kelas 6 dengan resep pil-pil perebutan surga. Pil pembekuan roh dan pil hati batin yang mempertanyakan tidak dapat diucapkan sekarang, tetapi pil perebutan surga pasti dapat disempurnakan oleh aula pengobatan Taitianmen. Pada saat itu, Penatua Wu Xiong hanya mengandalkan 3 alkemis kelas 3 di tahap Yuanying untuk menyelesaikan pemurnian awal. Pada akhirnya, hanya Yang Chen yang menetralisir khasiat obat dengan bubuk campuran tersebut. Bahkan tanpa pil hati dalam yang mempertanyakan, pil perebutan surga ini pasti bisa membuat master tingkat Dacheng melampaui kesengsaraan dan naik. Penatua Wu Xiong adalah buktinya. Anggota senior dari Sekte Surga Terbesar bersukacita. Dengan resep pil ini, Sekte Surga Terbesar tidak bisa lagi melihat wajah istana yang murni. Mereka tidak perlu memohon pada Yang Chen dengan suara rendah. Mungkin mereka bahkan akan menginjak Yang Chen. Perasaan bangga ini adalah momentum yang seharusnya dimiliki oleh para murid Sekte Surga Terbesar. Beberapa alkemis terbaik di Pilchongyaling Hall sudah mulai menyempurnakan.
Setelah kembali dan mendapatkan formula pil, banyak orang tiba-tiba menyadari. Jadi begitulah adanya. Pantas saja mereka belum bisa mempelajarinya secara menyeluruh sebelumnya. Semua orang sepakat bahwa sama sekali tidak ada masalah dengan formula pil dari pil pembekuan roh ini, sesuai dengan berbagai farmakologi, dan formulanya sangat cemerlang. Namun, ada dua hal yang sangat menyusahkan. Pertama, tidak mungkin memurnikan pil pembekuan roh dengan satu jenis benih api. Setidaknya diperlukan 4 jenis benih api untuk pembentukan awal. Selain itu, semakin tinggi level benih api, semakin baik efek pengobatannya. Ini adalah salah satu alasan mengapa Yang Chen meminta berbagai benih api sebagai ganti pil obat. Masalah lainnya adalah proses akhir pengumpulan pil. Teknik ini misterius dan rumit, dan memerlukan banyak gangguan untuk mencapai tujuan. Dari sudut pandang sepihak, setidaknya ada 8 aspek yang harus diperhatikan sekaligus. Sekarang sebagian besar alkemis tampaknya mampu melakukan paling banyak 2 atau 3 hal, tetapi tidak mudah untuk memikirkan lebih banyak hal. Kedua kondisi ini, untuk saat ini, tidak dipenuhi oleh para ahli alkimia Tianmen. Saat semua orang bercocok tanam, mereka semua memilih benih api yang paling cocok untuk membudidayakan dan mengendalikan beberapa benih api secara bersamaan. Begitu mereka saling mempengaruhi, mereka mungkin dalam bahaya terbakar oleh benih api. Demikian pula, mengumpulkan pil dan menangani 8 aspek pada saat yang sama bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh para Master Tianmen. Awalnya, pejabat tingkat tinggi berpikir bahwa setelah mencapai kesimpulan ini, setiap orang harus meminta bantuan Yang Chen, tetapi Master Balai Pengobatan memberikan solusi, yaitu pemurnian bersama multi orang. Pil pembekuan roh memerlukan 4 jenis benih api untuk dimurnikan pada saat yang sama, sehingga 4 alkemis akan digunakan, masing-masing dengan satu jenis benih api. Selama keempat orang itu bekerja sama satu sama lain, ada kemungkinan berhasil. Tentu saja, hal yang sama terjadi saat mengumpulkan pil. 8 aspek harus dijaga dan memainkan 8 seni roh pada saat yang sama untuk mengumpulkan pil, jadi masing-masing dari 4 orang hanya perlu memainkan 2, dan itu bisa diselesaikan dengan sempurna. Sekarang satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah kerjasama dari keempat alkemis, tapi dia yakin selama semua orang berlatih dalam jangka waktu tertentu, mereka bisa menyelesaikan masalah ini. Atas usulan dari Master Balai Pengobatan, pejabat tingkat tinggi Tianmen dengan senang hati menyetujuinya. Jelas lebih baik menguasai teknik pemurnian alkemis mereka sendiri daripada mengandalkan Yang Chen lagi dan lagi. Justru karena terobosan dalam pemurnian pil pembekuan roh, orang-orang Tian benar-benar bertekad untuk mendapatkan resep pil dari pil hati dalam yang mempertanyakan dan pil perebutan surga. Sekarang resep pil mempertanyakan hati batin telah ada di tangan, Master Sekte Li sepertinya telah melihat pemandangan orang-orang Tian mendominasi dunia. Dengan pil hati batin yang mempertanyakan dan asuransi ganda Li Liheng, mustahil bagi orang-orang Tian untuk tidak mendominasi. Sementara para pejabat tinggi Tianmen bersemangat, Penatua Huqianyi punya rencana lain. Sebagai murid Tianmen, tentu saja dia senang karena Tianmen mendominasi dunia. Namun, jika dia berada di dalam Tianmen, dia pasti berharap statusnya akan lebih tinggi. Dia sudah berada di tahap daceng. Menurut alasannya, selama dia berkonsentrasi pada kultivasinya, dia secara alami dapat mencapai kenaikan. Namun, Penatua Hu jelas masih memiliki motif egois. Sejumlah besar murid dan cucunya ditindas dan diintimidasi karena luka-lukanya. Dia tidak bisa menelan ini. Terlebih lagi, untuk memperjuangkan pil obat kelas 5 itu, dia membayar mahal. Sebagai penerima pil obat, dia harus mempertimbangkan lebih banyak untuk murid dan cucunya. Dengan santai mencari alasannya, Penatua Hu tidak mengikuti Mao Qi lagi, tetapi pergi ke tempat lain. Sebagai tetua panggung Daceng, sekte tidak akan pernah menghentikan tetua untuk melakukan urusan pribadi. Di daerah terpencil, sosok dan penampilan Penatua Hu mengalami beberapa perubahan. Kemudian, dia perlahan berbalik ke arah lain dan memasuki sekolah kecil dengan sedikit ketenaran. Tentu saja, hanya ada 2 master tahap Yuanying di sekte ini, tapi salah satunya adalah master alkemis. Sekte ini diam-diam didukung oleh Penatua Hu dan tidak menggunakan sumber daya apapun dari sekte tersebut. Itu murni hasil dari kantongnya sendiri. Orang-orang di dalam juga setia kepadanya, tetua agung yang tidak terlihat. Ini adalah resep pil dari pil mempertanyakan hati batin. Penatua Hu memberikan resep pil yang dia hafal secara paksa kepada master alkemis bernama Zhu Suyuan di ruang rahasia. Kamu ambil dan pelajari, lihat apakah kamu bisa memperbaikinya. Mempertanyakan pil hati batin. Zhu Suyuan terkejut, lalu dia mengambil slip giok yang mencatat resep pil dengan terkejut dan bertanya dengan tidak percaya, pil hati batin Yang Chen mempertanyakan. Pil hati batin yang mempertanyakan kini telah dicap dengan nama Yang Chen, dan seluruh dunia mengetahuinya. Berbicara tentang pil mempertanyakan hati batin, semua orang membicarakan tentang pil mempertanyakan hati batin Yang Chen. Mengangguk dalam diam, Huqianyi tidak berbicara. Hanya ada satu pil mempertanyakan hati batin, tidak ada cabang lain, itu pasti milik Yang Chen. Murid ini baru saja mendapat teman. Dia mengetahui beberapa rahasia Yang Chen. Zhu Suyuan tiba-tiba melapor kepada Huqianyi, saya tidak tahu apakah tetua agung ingin tahu. Chapter 894. Rahasia Yang Chen. Huqianyi mengalihkan pandangannya dan bertanya kepada Zhu Suyuan, rahasia macam apa? Rahasia alkimia. Zhu Suyuan segera menjawab, teman itu berkata bahwa dia tahu mengapa Yang Chen bisa menjadi alkemis kelas 5 dan mengapa dia mengetahui begitu banyak resep ramuan yang tidak diketahui orang biasa. Oh, Huqianyi segera menanggapinya dengan serius. Bagaimana mungkin seseorang mengetahui rahasia alkimia Yang Chen? Semua orang tahu bahwa Yang Chen pasti memiliki rahasia alkimia, tetapi tidak ada yang tahu apa itu atau dari mana warisannya. Istana Cunyang tidak memiliki alkemis senior sejak awal nenek moyangnya, jadi sudah pasti bukan warisan Istana Cunyang. Yang Chen suka mengoleksi beberapa buku lain-lain, yang menjadi barang terkenal.
Dia pasti mendapatkan rahasia alkimia dari berbagai buku tertentu. Seseorang sebenarnya mengetahui rahasia Yang Chen. Ini adalah masalah besar. Hu Qianyi juga bangkit dan bertanya, apa rahasianya? Dia menolak mengatakannya. Zhu Suyuan melaporkan tanpa daya, dia hanya akan mengatakannya jika kamu menyetujui kondisinya dan bersumpah demi iblis hatimu. Kondisi apa? Hu Qianyi bertanya dengan cemberut. Dia paling kesal dengan orang seperti ini yang selalu menanyakan syarat. Patuh serahkan barangnya, mungkinkah tidak mendapat manfaat apapun? Orang-orang yang tinggal lama di Taitianmen secara alami memiliki gagasan yang mendominasi. Kecuali kita bersumpah untuk menangani Yang Chen bersama-sama, dan dia ingin membuat salinan rahasia alkimia Yang Chen, dia tidak akan menyerahkan rahasianya. Zhu Suyuan berkata dengan cepat, tetapi dia juga berjanji bahwa selama dia bisa membunuh Yang Chen dan mendapatkan sesuatu dari Yang Chen, dia juga bisa menjadikan muridnya seorang alkemis kelas 5. Itu, mata Hu Qianyi tiba-tiba berbinar. Sungguh menakjubkan Yang Chen menjadi alkemis kelas 5. Bagaimana bisa ada alkemis kelas 5 di dunia ini? Jika dia mengandalkan senjata ajaib tertentu, itu bisa dijelaskan. Begitu benda ini jatuh ke tangannya, itu berarti dia juga bisa menciptakan alkemis kelas 5. Zhu Suyuan setia kepada Hu Qianyi. Pada saat itu, selama dia mempromosikan Zhu Suyuan, biarkan Zhu Suyuan menjadi alkemis kelas 5, dan kemudian menariknya ke Taitianmen, seluruh Taitianmen, siapa yang bisa bersaing dengannya? Setelah mengambil keputusan, Hu Qianyi mengangguk sedikit dan memerintahkan Zhu Suyuan, di mana temanmu? Cari dia. Zhu Suyuan setuju dan segera pergi. Dalam waktu kurang dari sehari, dia membawa seseorang ke Hu Qianyi. Jika Yang Chen ada di sana, dia pasti akan mengenali bahwa orang yang dibawakan Zhu Suyuan adalah Gao Jing, yang sedang memurnikan ramuan ketika dia mengumpulkan obat yang memberi nutrisi pada labu. Dia ditakuti oleh Yang Chen setelah dia membunuh beberapa orang dan tidak pernah muncul lagi. Salam untuk tetua tertinggi. Setelah Gao Jing mengikuti, dia sangat menghormati Hu Qianyi. Dia telah diberitahu oleh Zhu Suyuan, dan tentu saja, dia sangat hormat. Apalagi setelah mengetahui bahwa Hu Qianyi adalah master panggung Dacheng, dia merasa sangat percaya diri dalam menghadapi Yang Chen kali ini. Orang tua ini bersumpah demi hatiku, aku dapat membantumu menangani Yang Chen. Hu Qianyi menatap Gao Jing beberapa saat, dan ketika Gao Jing sedikit gelisah, kata Hu Qianyi. Begitu dia membuka mulutnya, dia langsung menuju ke topik, yang membuat Gao Jing terkejut sekaligus bahagia. Seorang master panggung Dacheng bersedia membantu, hal yang tidak terbayangkan oleh Gao Jing di masa lalu. Dia telah membicarakan masalah ini dengan beberapa teman akrabnya, tetapi ketika teman-teman itu mendengar bahwa itu adalah untuk berurusan dengan Yang Chen, mereka semua menggelengkan kepala seperti drum mainan, dan menjaga jarak dengan hormat darinya, karena takut terkontaminasi dengan nasib buruknya. Gao Jing juga tahu bahwa pembunuhan sekte utama terhadap kepribadian yang berani memukul Yang Chen telah membuat takut orang-orang ini. Tapi Gao Jing benar-benar tidak mau. Dia akhirnya menemukan tempat yang sempurna untuk alkimia, tapi dia ditakuti oleh Yang Chen. Ketika dia kembali lagi nanti, dia menemukan bahwa gunung itu telah menghilang. Dari garis besar gunung yang hilang, Gao Jing melihat bahwa itu pasti sebuah labu. Segera setelah itu, berita bahwa Yang Chen telah menjadi master alkemis kelas 5 keluar. Awalnya, Gao Jing tidak tahu bahwa itu adalah Yang Chen. Kemudian, dengan bantuan seorang teman akrabnya, dia mendapatkan potret Yang Chen. Baru setelah itu dia tahu bahwa Yang Chen, yang mengambil labu itu, adalah master alkemis kelas 5 yang baru-baru ini populer, Yang Chen. Master alkemis kelas 5, labu ajaib yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia, jika tidak ada hubungannya, Gao Jing tidak akan mempercayainya. Ketika dia berpikir bahwa dia telah menemukan tempat itu terlebih dahulu, tetapi diusir oleh Yang Chen dan kemudian labu itu direnggut, Gao Jing sangat marah. Awalnya, seharusnya dialah yang menjadi master alkemis kelas 5. Sekarang mudah bagi generasi muda junior untuk memanfaatkannya, dan dia juga membuat dirinya melarikan diri karena malu. Pil hati batin yang mempertanyakan telah dibuat oleh Yang Chen sejak lama. Yang Chen pasti memiliki beberapa resep pil. Tapi teknik alkimia bukanlah sesuatu yang bisa dipromosikan oleh junior tingkat Jidan ke kelas 5 sendirian. Itu pasti ada hubungannya dengan labu ajaib. Gao Jing sendiri tahu bahwa jika dia menyatukan para master dan akhirnya berhasil menghadapi Yang Chen, dia tidak akan bisa mendapatkan labu tersebut. Tapi buku rahasia resep pil Yang Chen bisa dijadikan ide. Selama dia membuat salinannya, master yang mendapatkan labu ajaib tidak akan keberatan dengan permintaan sekecil itu. Hu Qianyi langsung bersumpah kepada iblis hati Gao Jing, dan dia juga ahli tahap Dacheng, yang menunjukkan bahwa Hu Qianyi memiliki niat untuk berurusan dengan Yang Chen. Inilah yang diinginkan Gao Jing. Dia tidak sabar menunggu seseorang untuk berbagi kebenciannya terhadap musuh dan menghadapi orang yang harus dilindungi oleh beberapa sekte besar. Melihat Hu Qianyi bersumpah, Gao Jing tidak sabar untuk menceritakan apa yang dia alami secara pribadi. Hu Qianyi dan Zhu Suyuan, yang mendengarkan dengan cermat di sampingnya, menjadi semakin fokus dan tidak mengeluarkan suara apapun selama seluruh proses. Apakah ini benar? Ketika Gao Jing selesai, Hu Qianyi mengangkat kepalanya dan bertanya. Junior generasi muda ini bersumpah demi iblis hati, itu benar sekali. Untuk menunjukkan ketulusannya, Gao Jing segera mengangkat tangan kanannya dan mengucapkan sumpah racun. Gao Jing berani bersumpah demi iblis hatinya, masalah ini tentu saja tidak jauh dari kebenaran. Terlebih lagi, ketika Gao Jing sedang berbicara, Hu Qianyi sedang menatap penampilan Gao Jing dengan kesadaran spiritualnya. Kebohongan apapun selalu memiliki petunjuk rasa bersalah, tetapi dari awal hingga akhir, Gao Jing tidak menunjukkan tanda-tanda kebohongan. Menggabungkan keduanya, hal ini jelas bukan fiksi yang dibuat oleh Gao Jing. Labu ajaib yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia di luar, jika diperoleh, apa pengaruhnya terhadap ahli alkimia? Hampir tidak perlu menebak terlalu banyak.
Alasan mengapa Yang Chen bisa menjadi Master Alkimia kelas 5 sangatlah jelas. Hal baik seperti ini, bagaimana Yang Chen, seorang junior panggung jidan kecil, bisa memilikinya. Chapter 895. Untuk menghadapi Yang Chen, risiko yang harus diambil sekarang tidaklah kecil. Termasuk orang Taitian, mereka semua telah mengirimkan pesan ke dunia luar. Jika mereka berani menghadapi Yang Chen, itu jalan buntu. Tapi Huqianyi tidak peduli. Dia adalah Penatua Agung Taitianmen. Mungkinkah orang Taitian masih berani memberikan sanksi padanya? Sekte lain, bahkan Pulau Abadi Giok Hijau, Sekte Awan Biru, Sekte Lima Elemen, dan Sekte Qiankun, akankah mereka berani secara terang-terangan menghadapinya, Tetua Taitianmen? Keunggulan bawaan dari identitasnya memungkinkan Huqianyi mengabaikan sebagian besar ancaman dari beberapa sekte besar. Terlebih lagi, selama Yang Chen berhasil dibunuh dan benda itu diperoleh, Master Alkemis kelas 5 dapat segera membuat yang lain dan membawa Zhu Suyuan untuk bergabung dengan Taitianmen. Bukankah orang-orang itu masih harus melihat wajah orang Taitian? Ini adalah sesuatu yang tidak hanya akan meningkatkan statusnya sendiri, tetapi juga akan menguntungkan sekte tersebut. Entah itu emosional atau pribadi, Huqianyi tidak punya alasan untuk berdiam diri. Namun, semua ini didasarkan pada keberhasilan pembunuhan Yang Chen dan keberhasilan memperoleh labu penyulingan obat. Jika tidak, meskipun itu adalah sekte, ia harus memberikan penjelasan kepada dunia luar. Hanya jika sekte tersebut dapat memiliki kunci untuk mempertahankan garis hidup sekte besar lainnya, barulah mereka akan mendukung Huqianyi. Tidak mudah menghadapi Yang Chen, setidaknya selama periode waktu ini, itu tidak mudah. Istana Chunyang ingin mempersiapkan pernikahan Yang Chen. Yang Chen bersembunyi di Istana Chunyang dan tidak keluar. Pada dasarnya tidak ada peluang untuk bergerak. Kecuali mereka segera berselisih dengan Istana Chunyang dan langsung pergi ke pintu, tidak peduli siapa yang mengambil tindakan terhadap Yang Chen, mereka akan menjadi sasaran upaya bersama beberapa sekte besar saat ini. Sebelum mendapatkan labu penyulingan obat Yang Chen, bahkan Huqianyi tidak memiliki kepercayaan diri untuk menanggung konsekuensi seperti itu. Untungnya, Yang Chen adalah seorang playboy. Dia ingin menikahi 4 wanita sekaligus, yang memberi kesempatan pada Huqianyi. Berhadapan dengan orang-orang di sekitar Yang Chen, terutama wanita yang dicintainya, seakan mampu memaksa Yang Chen untuk tunduk. Gao Yue dan Gong Sunling keduanya berada di sekte bersama Yang Chen. Berurusan dengan mereka sama seperti berurusan dengan Yang Chen, yang tidak realistis. Namun, Yang Chen masih memiliki 2 tunangan, satu di Pulau Abadi Giok Hijau dan yang lainnya di Sekte Awan Biru, dan kedua wanita ini sepertinya suka pergi keluar sendirian. Si Sanshan dan Sun Kingsui keduanya berasal dari sekte bergengsi. Bakat mereka luar biasa, dan kemajuan kultivasi mereka luar biasa. Dengan perlindungan sekte, ketika kedua gadis itu keluar, tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap mereka. Siapapun harus memikirkan konsekuensi menyinggung Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, dan pada saat yang sama menanggung risiko besar menyinggung Yang Chen. Namun karena itu, Huqianyi akan diberi kesempatan. Orang lain tidak akan pernah berpikir bahwa seseorang akan berani melakukan apapun terhadap kedua wanita itu, bahkan Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru pun tidak akan mengharapkannya. Kedua gadis kecil di panggung jidan, di depan Huqianyi, Master Panggung Dacheng, benar-benar tidak memiliki perlawanan. Selama si Sanshan dan Sun Kingsui ditahan, meskipun salah satu dari mereka, Yang Chen harus mendengarkan perintah Huqianyi. Untuk kedua tunangannya ini, Yang Chen dikatakan sangat menyayangi mereka, terutama dengan lapisan hubungan yang lain. Kedua wanita itu terkait dengan kerjasama antara Istana Chunyang dan Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, dan Yang Chen harus memperhatikannya. Begitu sesuatu terjadi pada kedua wanita itu, Yang Chen harus menanggung kemarahan kedua sekte. Murid berbakat seperti ini adalah harta karun di sekte manapun. Jika Yang Chen tidak ingin terjadi sesuatu pada kedua wanita itu, dia hanya bisa patuh. Bahkan Huqianyi sudah merencanakan bahwa selama Yang Chen patuh, dia tidak keberatan membiarkan mantan penyelamatnya hidup. Tujuannya adalah rahasia alkimia Yang Chen dan labu pemurnian obat. Tanpa ini, Yang Chen, junior panggung jidan kecil, tidak berarti apa-apa. Pada saat itu, mungkin Istana Chunyang akan menyerah pada Yang Chen dan membiarkannya merasakan nasib ditinggalkan. Tentu saja, Huqianyi memiliki sumber daya Huqianyi. Keberadaan si Sanshan dan Sun Kingsui, dia segera mengirim orang untuk menanyakannya. Huqianyi sendiri, bersama Zhu Suyuan dan Gao Jing, mulai merencanakan bagaimana menghadapi kedua wanita tersebut. Akhirnya, mereka akan menangkap mereka hidup-hidup. Jika ini adalah pilihan terakhir, mereka hanya bisa membunuh mereka. Yang Chen senang saat ini. Aula Master Maoki benar-benar berterus terang. Hanya dalam beberapa bulan, dia berlari bola-balik dari Istana Chunyang ke Taitianmen. Kali ini, Hall Master Mao secara pribadi membawa 10 jenis benih api kelas 6 untuk ditukar dengan Yang Chen untuk metode menyelaraskan inti monster. Hingga saat ini, Yang Chen belum mengakui bahwa yang dijualnya adalah resep pil dari pil perebutan surga. Itu adalah masalah reputasi. Yang Chen tidak ingin menanggung reputasi mengambil resep pil keluarga Siang. Tapi Maoki jelas tidak berpikir demikian. Menurutnya, kombinasi resep pil inti monster ini harus menjadi bagian dari pil mempertanyakan hati batin. Kalau tidak, pil obat macam apa yang bisa dimurnikan oleh inti monster tahap Dacheng? Namun, karena Yang Chen bersikeras, Maoki tidak akan dengan keras kepala mengatakan bahwa ini adalah resep pil dari pil perebutan surga. Setiap orang adalah seorang kultivator dan mereka memiliki pemahaman yang diam-diam. Bagaimanapun, hasil transaksinya tidak akan berubah. Mengapa repot-repot memikirkan hal sekecil itu? Dalam beberapa bulan berikutnya, Yang Chen membuat 3 sumpah dengan iblis hatinya, setiap kali untuk membuktikan bahwa resep pilnya benar. Dalam hal ini, Yang Chen selalu tidak menyesal.
Kemanapun dia pergi, dia dengan yakin dapat mengatakan bahwa yang dia berikan adalah resep pil yang sebenarnya. Oleh karena itu, dari awal hingga akhir, Yang Chen tidak khawatir sumpah iblis hati ini akan menjadi kenyataan. Setelah mengusir Hall Master Maoki, Yang Chen merasa sedikit terkejut dengan perolehannya dalam beberapa bulan terakhir. 3 jenis benih api kelas 7 dan 10 jenis benih api kelas 6 diperoleh dengan sangat mudah sehingga Yang Chen tidak dapat mempercayainya. Jika benih api ini tidak disimpan dalam cincin prestasi Yang Chen dan dapat dilihat dan disentuh kapan saja, Yang Chen akan curiga bahwa dia sedang bermimpi. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika dia menginginkan benih api kelas 5, Yang Chen hampir kehilangan nyawanya. Kini di mata Yang Chen, benih api kelas 5 bukan lagi barang langka. Paling-paling, itu adalah barang berharga yang bernilai sedikit batu roh. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen mencapai ranah prinsip besar keabadian emas dengan mengandalkan benih api kelas 5, api matahari sejati. Dalam kehidupan ini, dia sudah memiliki 4 jenis benih api kelas 7 dan lebih dari selusin jenis benih api kelas 6. Suatu hari, ketika semua benih api ini diintegrasikan ke dalam api pembakaran surga Yin Yang, potensi pengembangan Yang Chen akan begitu besar sehingga bahkan Yang Chen sendiri tidak dapat membayangkannya. Dalam beberapa tahun, dia akan menikah. Setelah menikah, dia akan menggandakan seni rahasia 5 elemen Yin dan Yang Agung dengan beberapa istri cantik, dan kemudian menyempurnakan pedang terbang 5 elemen Yin dan Yang Agung. Apakah ada tempat di dunia ini yang Yang Chen tidak bisa datangi? Bahkan Yang Chen, yang sudah memiliki ingatan akan prinsip besar keabadian emas, tidak bisa menahan kegembiraannya. Ketika pedang terbang 5 elemen Yin dan Yang Agung dikumpulkan dan seni rahasia 5 elemen Yin dan Yang Agung selesai, tiba waktunya untuk mencari orang-orang Taitian untuk menyelesaikan masalah. Pengalaman menyakitkan yang dialami dalam kehidupan sebelumnya harus diselesaikan oleh orang Taitian dengan berakhirnya pemusnahan. Tepat ketika Istana Cunyang dan Yang Chen sedang sibuk mempersiapkan pernikahan Yang Chen, kabar buruk tiba-tiba datang. 2 tunangan Yang Chen, peri plum dingin si Sanshan dari Pulau Abadi Giok Hijau dan peri salju menari Sun Kingsway dari Sekte Awan Biru, mengalami kecelakaan dalam perjalanan kembali ke Sekte untuk menikah. Chapter 896. Berita itu bukan dari Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau yang dikenal Yang Chen, melainkan leluhur tahap Yuanying yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia mengaku sebagai Zhu Suyuan, seorang kultivator nakal, dan dia mengirimkan slip giok berisi beberapa berita dan menghilang tanpa jejak. Murid penerima tamu Istana Cunyang yang menerima slip giok tidak berani mengabaikan, dan tidak berani mengatakan apakah masalah itu benar atau salah, dan buru-buru mengirimkannya ke tangan penguasa istana. Kepala istana juga terkejut, dan dengan cepat memanggil Yang Chen dan memberinya slip giok. Informasi pada slip giok sangat sederhana, memberitahu Yang Chen bahwa kedua tunangannya, si Sanshan dan Sun Kingsway, telah jatuh ke tangan pihak lain, dan Yang Chen harus mengambil rahasia alkimia miliknya sendiri dan bergegas ke tempat tertentu, tempatkan sebelum waktu tertentu untuk menukarkannya. Tidak ada tanda tangan, dan tidak ada bukti, hanya slip giok sederhana. Namun, tidak ada yang berani menganggap enteng hal ini. Belum lagi identitas tunangan Yang Chen, kedua wanita tersebut adalah pemimpin generasi muda Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau. Di masa depan, mereka akan menjadi master inti dari sekte ini. Jika mereka diculik, ini masalah besar. Satu-satunya hal yang agak membingungkan adalah pihak lain tidak memiliki bukti apapun, dan hanya mengirimkan slip giok tersebut, sehingga sulit untuk membedakan keasliannya. Jika dia benar-benar mengikuti perkataan pihak lain, begitu kedua wanita itu tidak mengalami kecelakaan, dia akan dipermainkan tanpa alasan. Namun jika dia tidak pergi, dia harus mengkhawatirkan keselamatan kedua wanita itu. Sudah berapa lama orang yang mengantarkan surat itu pergi? Yang Chen menerima slip giok dan segera membuat perhitungan di dalam hatinya. Dia buru-buru bertanya kepada murid yang bertanggung jawab atas resepsi tersebut. Sudah 1 jam, murid penerima tamu tidak berani mengabaikan dan dengan cepat menjawab. Begitu dia menerima slip giok, dia segera melapor ke kepala istana. Namun dari gerbang gunung sampai di sini, termasuk waktu bola-balik menelpon orang, memakan waktu 1 jam penuh. Untuk waktu yang lama, jelas tidak mudah menemukan pria yang mengirim pesan dan pergi. Namun, hal ini tampaknya tidak menjadi masalah besar bagi Yang Chen. Benang kesadaran spiritual yang dikembangkan oleh seni rahasia 3 kemurnian membentang ke sekeliling. Bahkan penguasa istana, yang berada di dekatnya, tampaknya tidak menyadari perubahan dalam benang kesadaran spiritual Yang Chen. Target utama eksplorasi benang kesadaran spiritual adalah leluhur tahap Yuanying dalam jangkauannya. Sekarang, jika Yang Chen sepenuhnya membuka kesadaran spiritualnya, itu akan mampu menjangkau radius ribuan mil. Tidak peduli seberapa cepat pria bernama Zhu Suyuan berlari, mustahil baginya untuk meninggalkan area ini hanya dalam waktu 1 jam. Namun, ada kelemahan dalam menggunakan Divine Sense untuk menjelajah dengan seluruh kekuatannya. Itu sangat berat, dan kelelahan Divine Sense sangat sulit untuk dihilangkan. Oleh karena itu, bahkan seseorang sekuat Yang Chen tidak menggunakan Divine Sense-nya secara maksimal sepanjang waktu. Dia hanya memperluasnya hingga radius 100 kaki, sehingga gerakan sekecil apapun di sekitarnya bisa langsung diwaspadai. Oleh karena itu, Yang Chen tidak mengetahui kedatangan Zhu Suyuan. Tetapi pada saat ini, di bawah kendali Yang Chen yang disengaja, rasa ilahi hanya membutuhkan beberapa saat untuk mencapai ribuan mil jauhnya, dan itu masih menyebar lebih jauh. Dalam lingkup Divine Sense Yang Chen, tidak ada yang bisa mendeteksi kelainan apapun. Namun, basis budidaya setiap orang segera terdeteksi oleh Yang Chen. Pihak lain adalah leluhur tahap Yuanying, dan tentu saja Yang Chen juga memprioritaskan mencari leluhur tahap Yuanying. Hanya dalam beberapa napas, dia menemukan beberapa leluhur tahap Yuanying. Faktanya, Yang Chen tahu bahwa ketika iblis pohon tua melewati kesengsaraannya, Gunung Meking ditutupi dengan spesies pohon.
Selama dia menemukan iblis pohon tua itu, dia pasti akan tahu di mana pihak lain menghilang. Namun untuk saat ini, Yang Chen tidak ingin membiarkan kemampuan iblis pohon tua itu muncul di depan semua orang. Ini adalah sarana penyelamatan jiwa Istana Chunyang yang dapat dibandingkan dengan barisan pelindung gunung. Tidak sebanding dengan kerugiannya jika diungkap sekaligus. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan Divine Sense miliknya sendiri untuk menemukan orang yang mengirimkan slip giok. Jika tidak berhasil, dia akan mencari bantuan iblis pohon tua Gui Sanyu. Menarik murid penerima tamu ke pesawat ulang-alik, Yang Chen meminta maaf kepada kepala istana dan mengusir pesawat ulang-alik itu dengan cepat, terbang menuju beberapa target yang telah dia gambarkan. Sambil terbang, ia tak lupa mencari leluhur panggung Yuanying lebih jauh. Bagian luar pesawat ulang-alik ditutupi dengan cangkir jasper laut, dan tidak ada yang akan menemukannya. Dan ketika dia dekat dengan target, Yang Chen akan mengendalikan pesawat ulang-alik untuk terbang melalui tanah, dan kemudian membiarkan murid penerima mengidentifikasi apakah orang yang mengirim slip giok itu. Dia menemukan beberapa leluhur tahap Yuanying yang muncul di sekitarnya, dan murid penerima tamu mengatakan bahwa itu bukan dia. Namun segera, Yang Chen tidak perlu menerima murid tersebut dan mengidentifikasi orang tersebut. Orang yang dia cari telah dikunci oleh benang Divine Sense Yang Chen. Alasan mengapa Yang Chen yakin bahwa orang ini adalah leluhur tahap Yuanying yang mengirimkan slip giok adalah karena jejak kesadaran spiritual yang tertinggal pada slip giok itu persis sama dengan orang ini. Itu hanyalah ukirannya sendiri. Ada beberapa hal yang tidak mudah untuk diberitahukan kepada murid penerima tamu. Yang Chen menemukan tempat yang cocok dan mengirim murid penerima tamu turun dari pesawat ulang-alik, dan kemudian terbang sendirian menuju pria yang mengaku sebagai Zhu Suyuan. Kecepatan keberangkatan Zhu Suyuan sangat cepat. Sejak dia mengirimkan slip giok hingga saat ini, dia telah berada jauh dari gerbang gunung Istana Chunyang selama lebih dari 2000 mil. Tepat ketika dia berpikir bahwa tidak ada yang bisa menemukannya lagi, sosok Yang Chen tiba-tiba muncul di depannya. Sebagai seorang ahli alkemis yang selalu memperhatikan tren negatif alkimia, bagaimana mungkin Zhu Suyuan tidak mengenali wajah Yang Chen? Ketika Yang Chen muncul, ada ledakan di benak Zhu Suyuan. Dia tahu itu tidak baik, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Bagaimana Yang Chen bisa menyusulnya? Dia tahu itu tidak baik, tetapi Zhu Suyuan tidak panik. Dia adalah leluhur tahap Yuanying, dan Yang Chen baru berada di tahap akhir jidan. Kesenjangan alam yang besar ini membuat Zhu Suyuan tidak takut dengan apa yang bisa dilakukan Yang Chen padanya. Dia hanya ingin tahu bagaimana Yang Chen bisa menemukannya dengan begitu akurat. Senior, tolong tetap di sini. Yang Chen tersenyum dan menghalangi jalan Zhu Suyuan, tetapi senyuman di wajahnya tidak bisa menyembunyikan rasa dingin di matanya. Nasihat apa yang guru yang miliki? Zhu Suyuan menangkupkan tangannya ke arah Yang Chen. Yang Chen sekarang menjadi Master Alkemis kelas 5. Selama itu adalah seorang Master Alkemis, sekarang menghadapi Yang Chen, tidak peduli seberapa tinggi senioritasnya, seberapa besar kualifikasinya, mereka akan memanggilnya Master. Meskipun Zhu Suyuan merasa enggan di dalam hatinya, dia tetap terlihat berperilaku sangat baik. Orang yang jujur tidak berbicara penuh teka-teki. Yang Chen melemparkan slip giok itu ke Zhu Suyuan, senior, tolong jelaskan, apa arti slip giok ini? Ketika Yang Chen berbicara, Zhu Suyuan telah menjelajahi lingkungan sekitar dengan kesadaran spiritualnya. Sepertinya hanya Yang Chen di depannya, bukan Istana Chunyang. Setelah memastikan hal ini, Zhu Suyuan juga diam-diam menghela nafas lega. Itu hanya Yang Chen saja, mungkin tanpa trik apapun, dia bisa menangkap Yang Chen. Tempat ini jauh dari Gunung Meiking, bukan dalam wilayah Istana Chunyang, jadi dia tidak takut dengan penduduk Istana Chunyang. Dapat dikatakan bahwa seseorang dapat memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Chapter 897. Artinya, Zhu Suyuan berkata perlahan, tapi kemudian tubuhnya seperti pegas terkompresi, menghantam Yang Chen. Meskipun dia adalah seorang ahli alkemis, Zhu Suyuan tidak menghentikan pengembangan kekuatan spiritualnya pada hari kerja. Bahkan atas permintaan Hu Qianyi, dia juga meluangkan waktu untuk mendapatkan pengalaman di Sekte Iblis Ras Monster. Keterampilannya tidak ceroboh sama sekali. Satu-satunya hal yang hilang adalah tidak ada senjata ajaib yang cocok. Meskipun dia telah mencapai ranah leluhur tahap Yuanying, dia masih belum memiliki senjata ajaib yang cocok. Namun di hadapan Yang Chen, seorang junior di panggung jidan, lalu bagaimana jika dia tidak memiliki senjata ajaib? Kesenjangan di alam besar sama sekali tidak dihilangkan dengan satu atau dua senjata ajaib. Di Istana Chunyang, Zhu Suyuan pasti tidak punya kesempatan untuk bergerak, bahkan jika dia punya, dia tidak berani bergerak. Masalahnya adalah, bukankah sekarang di hutan belantara, dan tidak ada orang lain yang hadir? Alasan mengapa dia mengadakan permainan besar seperti itu, dan juga mencoba yang terbaik untuk mencari tahu keberadaan peri plum dingin dan peri salju menari, dan tuannya secara pribadi menangkap kedua peri itu sebagai master panggung Dacheng. Untuk apa? Bukankah itu untuk memancing Yang Chen keluar dari tempat persembunyiannya agar dia bisa menangkapnya? Sekarang Yang Chen ada di depannya, tidak ada penolong lain, dan dia muncul di depannya dengan bodoh. Kesempatan yang sangat bagus, jika Zhu Suyuan menyia-nyiakan kesempatan berkah ini, maka dia akan menjadi kepala babi. Bergerak tanpa mengatakan apapun juga merupakan satu-satunya cara dalam pertempuran. Dalam situasi hidup dan mati, siapa yang peduli dengan hal-hal sepele itu? Mungkinkah dia masih harus membicarakan etika dan alasan dengan musuh? Mungkinkah dia harus belajar dari orang-orang di dunia sekuler, yang tidak akan mati di bawah hantu tanpa nama? Untuk saat ini, Zhu Suyuan hanyalah mata-mata yang ditempatkan oleh Hu Qianyi di luar Taitianmen, dan dia bukan anggota Taitianmen. Meskipun Hu Qianyi juga menggunakan beberapa sumber daya dari Taitianmen untuk dengan sengaja mengolah Zhu Suyuan, dia tidak memberitahu Zhu Suyuan semuanya. Bagaimanapun, masih ada perbedaan antara yang dekat dan yang jauh.
Hal ini terlihat dari fakta bahwa Zhu Suyuan sudah berada pada tahap Yuanying namun belum memiliki senjata ajaib. Karena alasan ini, sayangnya Zhu Suyuan tidak diberitahu beberapa hal. Misalnya, Yang Chen pernah membunuh 6 master tahap Yuanying dari Tai Tianmen dalam sekejap. Hal ini sungguh memalukan bagi orang Tai Tian. Bahkan di antara orang-orang Tai Tian, kecuali para petinggi, hanya sedikit orang yang mengetahuinya, apalagi Zhu Suyuan. Jika Zhu Suyuan mengetahui hal ini, dia tidak akan pernah berpikir untuk menyerang Yang Chen ketika dia dan Yang Chen sendirian. Sayangnya, ada banyak kecelakaan dan kemalangan seperti itu di dunia ini, dan Zhu Suyuan kebetulan menemui semuanya. Sebelum Zhu Suyuan menyadari apa yang terjadi, dia langsung diblokir di udara oleh kekuatan tirani. Segera setelah itu, dia merasakan sakit yang menusuk di tenggorokannya. Kekuatan spiritual di tubuhnya sepertinya tiba-tiba kehilangan kendali dan menghilang. Dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatan spiritual apapun di tubuhnya. Tubuhnya lembut dan Zhu Suyuan, yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, saat ini menyadari bahwa pada saat ini, dia telah dicengkeram tenggorokannya oleh Yang Chen dengan satu tangan, dan satu tangan terangkat tinggi di udara. Kekuatan tangan itu begitu besar sehingga Zhu Suyuan, leluhur tahap Yuanying, yang telah dibaptis melalui kesengsaraan guntur, tidak dapat mematahkan tangan yang memegangnya. Pada saat berikutnya, Zhu Suyuan benar-benar menyerah. Dia sudah menyadari bahwa tangan yang menahan tenggorokannya sedikit menegang. Jika dia ingin melawan lagi, tenggorokannya mungkin akan langsung hancur. Saya benar-benar ingin tahu apa yang terjadi. Senior, bisakah Anda mengatasi keraguan saya? Nada suara Yang Chen sangat hormat, tetapi tindakannya saat ini sama sekali tidak menghormati. Pada saat ini, pikiran Zhu Suyuan dipenuhi dengan keterkejutan, keputusasaan, dan penyesalan. Di mana dia berani memikirkan hal lain. Dia ingin mengangguk, tetapi dia merasa sulit bahkan untuk menggerakkan jarinya. Dia hanya bisa mengeluarkan beberapa suara dengungan sebagai jawaban kepada Yang Chen. Nenek moyang tahap Yuanying ditangkap oleh junior di tahap akhir Jidan dengan satu tangan, dan itu bahkan dalam kasus leluhur tahap Yuanying. Jika dia bukan leluhur tahap Yuanying yang tidak beruntung yang ditangkap, Zhu Suyuan tidak akan pernah mempercayai hal seperti itu dari mulut orang lain. Bahkan Zhu Suyuan tidak tahu apa yang terjadi sejauh ini. Selama seluruh proses, dia tidak merasa Yang Chen menggunakan senjata ajaib, dia juga tidak menemukan bahwa Yang Chen menggunakan kekuatan spiritual. Tampaknya Yang Chen menggunakan kekuatan fisik untuk menghancurkan kekuatan spiritual pelindung tubuhnya dengan satu tangan, dan kemudian meraih tenggorokannya. Keseluruhan prosesnya sangat singkat bahkan Zhu Suyuan, orang yang terlibat, tidak dapat mempercayai hasil ini. Bukankah Yang Chen seorang junior di tahap tengah Jidan? Bagaimana ini bisa terjadi? Jepret, kekuatan spiritual dan mobilitas Zhu Suyuan langsung disegel, dan dia terlempar ke tanah dengan lembut. Yang Chen hendak menggunakan cara untuk mengajukan pertanyaan, tetapi setelah memikirkannya, dia masih membawa Zhu Suyuan kembali ke istana Chunyang. Penguasa istana telah mengumpulkan beberapa tetua. Masalah ini terlalu rumit. Belum lagi apakah itu benar atau salah, itu seharusnya benar, tetapi pihak lain sebenarnya meminta Yang Chen pergi sendiri, dan waktunya sangat ketat, dan bahkan sudah terlambat untuk memberitahu Sekte Awan Biru dan Giok Hijau. Pulau Abadi. Kedua wanita itu ditangkap. Ini adalah peristiwa besar. Baik itu publik atau pribadi, Yang Chen harus menghadapi situasi ini. Dia hanya bisa mengirim Wang Yong dan Iblis Pohon Tua untuk pergi bersama Yang Chen. Bagaimanapun, Yang Chen memiliki kebun obat, dan itu lebih dari cukup untuk membawa dua tuan. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah pihak lain akan menyakiti kedua wanita itu. Si Sanshan dan Sun Kingsui, selain menjadi tunangan Yang Chen, identitas utamanya juga merupakan murid jenius dari Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru. Jika mereka terluka karena Yang Chen, mungkin kedua sekte besar itu tidak akan menyerah. Dia tidak tahu siapa yang memakan hati beruang dan keberanian macan tutul, dan bahkan berani menyentuh dua kepala sekte utama. Sekarang dia hanya bisa melihat kebenaran dari masalah tersebut terlebih dahulu, dan kemudian mempelajari cara untuk menghadapinya. Dari sudut pandang sekte, Yang Chen tidak mungkin mengalami kecelakaan dalam hal apapun. Adapun rahasia alkimia, itu masalah sepele. Demi keselamatan kedua wanita itu, bila perlu, mereka harus menyerah. Bagaimanapun, ada banyak metode kultivasi di dunia ini, tetapi hanya sedikit yang benar-benar menjadi master. Tidak semua orang bisa menjadi master alkemis kelas 5 dengan buku rahasia. Selama diskusi, Yang Chen telah kembali ke aula sekte dengan hembusan angin. Wang Yong melihat ke arah Yang Chen, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat tangannya dan membuat batasan, menyegel aula. Segera, Yang Chen melemparkan Zhu Suyuan ke depan para tetua. Orang inilah yang mengirimkan slip giok, dan slip giok itu juga diukir dengan kesadaran spiritualnya. Yang Chen tidak banyak bicara, tapi dia mengatakan apa yang dia tahu. Adapun langkah selanjutnya, terserah pada penguasa istana untuk memutuskan. Chapter 898. Segalanya bukan lagi urusan Yang Chen sendirian, meskipun pihak lain mengindikasikan bahwa Yang Chen harus pergi sendiri. Melibatkan Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, pasti akan ada serangkaian reaksi. Oleh karena itu, wajar jika kepala istana mengambil keputusan. Bagi pria yang berani mendekati tunangannya, Yang Chen tidak terlalu sopan. Cara yang dia gunakan untuk berurusan dengan Liang Xiaoming di masa lalu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menggunakannya pada Zhu Suyuan. Jelas sekali, basis kultivasi Zhu Suyuan tinggi, jadi dia bertahan untuk waktu yang lama, setidaknya lebih lama dari saat Liang Xiaoming memohon belas kasihan, tetapi akhir ceritanya tidak berbeda. Pada akhirnya, dia memohon Yang Chen untuk berhenti. Apa yang terjadi dengan slip giok ini? Yang Chen menanyakan pertanyaan yang sama lagi. Tapi kali ini, Zhu Suyuan tidak lagi berani menyembunyikannya, dan dia berharap bisa menjelaskan keseluruhan cerita dengan segera.
Karena tergesa-gesa, dia bahkan tergagap beberapa kali dan diberi pelajaran oleh Yang Chen, yang membuat sebab dan akibat yang lengkap menjadi jelas. Si Sanshan dan Sun Qingsui benar-benar ditentang, dan orang yang melakukannya adalah guru Zhu Suyuan. Namun, Master Panggung Dacheng yang tiba-tiba muncul ini, bahkan Zhu Suyuan sendiri tidak mengetahui identitas sebenarnya. Dalam hal ini, Hu Qianyi sangat tertutup, dan bahkan Zhu Suyuan pun disembunyikan. Sebenarnya, ini tidak bisa sepenuhnya dianggap sebagai sebuah plot. Hu Qianyi adalah ahli Panggung Dacheng. Dia diam-diam bergerak, hanya untuk menangkap kedua wanita itu hidup-hidup, tapi dia menyelamatkan nyawa kedua wanita itu. Jika tidak, dengan karakter si Sanshan yang kuat, jika dia dikalahkan, dia mungkin akan langsung bunuh diri. Namun, kekuatan si Sanshan dan Sun Qingsui masih di luar dugaan Hu Qianyi. Dia tidak siap, tetapi kedua wanita itu terluka parah sebelum ditangkap. Mereka diambil oleh Hu Qianyi, tetapi tempat persembunyian spesifiknya masih belum diketahui. Hu Qianyi sudah menunggu di tempat yang tertera pada slip giok. Begitu Yang Chen tidak pergi, dia akan segera pergi bersama kedua wanita itu. Tentu saja, Zhu Suyuan tidak menyembunyikan alasannya, dia juga tidak berani menyembunyikannya. Tentang Gao Jing, Zhu Suyuan hampir menuangkan kacang ke dalam tabung bambu. Yang Chen memberinya beberapa trik. Selama dia melihat wajah Yang Chen, tubuhnya tanpa sadar akan gemetar, seolah-olah itu sudah menjadi naluri. Yang Chen tidak menyangka bahwa alkemis yang tidak dia pedulikan dan lepaskan ketika dia mengumpulkan obat labu bergizi ternyata memiliki trik seperti itu. Dan yang paling membuatnya tercengang adalah pihak lain mengira dia bisa menjadi alkemis kelas 5 karena obat yang memberi nutrisi pada labu tersebut. Labu yang memberi nutrisi pada obat tentu saja memberi inspirasi pada Yang Chen, tetapi Yang Chen sudah menjadi master alkemis kelas 6 di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan ini, hanya saja skillnya kurang, namun pengalaman dan pengetahuan alkimia semuanya ada, dan tekniknya juga familiar, ditambah kitab suci pil Tuhan Yang Maha Esa, hampir bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan itu, labu bergizi obat. Tetapi pihak lain jelas tidak berpikir demikian, dan tingginya tingkat keberhasilan alkimia pada labu pemberi obat juga merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Keraguan seperti itu wajar saja terjadi. Yang Chen tidak peduli dengan dugaan orang lain, dia peduli dengan keselamatan kedua wanita itu. Kedua wanita itu terluka parah, yang mengejutkan Yang Chen dan kepala istana, terutama Yang Chen. Si Sanshan dan Sun Qingsui tidak mengalami kesengsaraan ini dalam ingatan mereka di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan ini, sepenuhnya karena dia mereka diatur seperti ini, dan bahkan menarik para master panggung Dacheng untuk keluar. Zhu Suyuan juga menjelaskan secara menyeluruh bahwa luka yang dialami kedua wanita tersebut sangat serius. Pil obat penyembuh yang dia sempurnakan sendiri hanya bisa meringankan rasa sakitnya untuk sementara, tapi tidak bisa menyembuhkannya. Jika waktunya tertunda terlalu lama, nyawa kedua wanita tersebut mungkin tidak terjamin. Kini setelah dia akhirnya mendapat kabar pasti dari mulut Zhu Suyuan, kepala istana tidak berani mengabaikannya dan segera mengirimkan surat ke Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru. Jika mereka tidak dapat menyelamatkan mereka tepat waktu, setidaknya sudah jelas bahwa kedua sekte mengetahui masalah ini. Adapun Yang Chen, dia sudah mulai bersiap berangkat menyelamatkan mereka. Kedua wanita itu terluka parah dan tidak ada obat penyembuhan yang baik. Jika dia terlambat, dia takut dia akan menyesalinya seumur hidup. Untungnya, ketika Yang Chen membuat alkimia untuk orang Taitian terakhir kali, dia telah menyempurnakan beberapa pil giok jamur Lingzi kelas 5. Selama mereka tidak mati, mereka selalu bisa ditarik kembali dari gerbang neraka. Tas Qiankun Zhu Suyuan dipegang di tangan Yang Chen dan dia melihat barang-barang di dalamnya satu persatu. Harus dikatakan bahwa Zhu Suyuan, orang ini, juga sangat kaya. Banyak bahan obat berumur ribuan tahun dan ada banyak bahan untuk dimurnikan. Dikatakan bahwa orang ini, sebagai master alkemis kelas 3, bukanlah kekurangan uang, tapi sayangnya, dia terlahir dengan atribut ganda logam dan api. Untuk sementara, dia tidak dapat menemukan senjata ajaib atribut ganda yang cocok, jadi sejauh ini tidak ada senjata ajaib sumber kehidupan. Hal terbaik di tas Qiankun adalah tungku alkimia. Sekilas, itu disempurnakan oleh seorang master dan telah digunakan selama bertahun-tahun. Obat Qi telah jenuh di dalam dan di luar. Namun, tungku alkimia ini memberi Yang Chen perasaan familiar. Meskipun teknik pemurniannya terlihat biasa saja, jejak yang ditinggalkan oleh pemurnian masih tertinggal di sana. Siapa yang menyempurnakan tungku alkimia ini? Yang Chen bertanya langsung kepada Zhu Suyuan sambil memegang tungku alkimia. Inilah yang guru bantu saya sempurnakan. Zhu Suyuan menjawab dengan cepat. Bagaimanapun, bahkan dia tidak tahu asal-usul sebenarnya dari tuannya, jadi tidak apa-apa untuk memberitahu Yang Chen. Zhu Suyuan tidak menduganya sama sekali. Kalimat ini saja membuat Yang Chen menebak identitas Hu Qianyi 8 atau 9 dari 10. Jejak kesadaran spiritual pemurni yang tertinggal di tungku alkimia belum sepenuhnya hilang. Tidak mengherankan jika tungku alkimia bukanlah senjata ajaib sumber kehidupan Zhu Suyuan dan dia tidak bermaksud memperlakukan tungku alkimia ini sebagai senjata ajaib yang penting. Oleh karena itu, bahkan pekerjaan paling dasar dalam menempa tungku alkimia untuk waktu yang lama tidak dilakukan. Itu hanya digunakan untuk alkimia. Sebaliknya, jejak penyulingan telah tertinggal di sana. Jika digantikan oleh orang lain yang meninggalkan sisa kesadaran spiritualnya, Yang Chen belum tentu bisa mengetahui identitas pihak lain. Tapi orang yang menyempurnakannya adalah Hu Qianyi dari Taitianmen. Terakhir kali Yang Chen menyempurnakan pil giok jamur Lingzi kelas 5 untuk orang Taitian, dia pernah memperlakukan 3 master panggung Dacheng secara langsung. Dia tidak hanya memeriksa denyut nadinya, tetapi juga dengan izin mereka, dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi luka di seluruh tubuh. Justru karena inilah Yang Chen masih bisa mengenali kesadaran spiritual ketiga orang tersebut. Jejak sisa kesadaran spiritual pada tungku alkimia ini jelas ditinggalkan oleh Hu Qianyi. Penguasa tahap Dacheng,
Identitasnya disembunyikan, dia berani berurusan dengan murid-murid Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau, ditambah sisa jejak kesadaran spiritual ini, Yang Chen sudah bisa yakin bahwa Tuan Misterius, sang penguasa panggung Dacheng, adalah Hu Qianyi. Masalah ini tidak boleh ditunda, murid ini harus segera pergi, saya juga meminta Tuan Istana untuk mengerti. Yang Chen punya rencana di hatinya dan meminta kepala istana pergi. Hati-hati, kepala istana tidak bisa berkata apa-apa lagi, dia hanya berkata, biarkan leluhurmu dan Tuan Balai Gui pergi bersama, saling menjaga di jalan. Chapter 899. Wang Yong dan Gui Sanyu pergi bersama, Yang Chen tentu tidak keberatan. Lebih baik berurusan dengan dua master panggung Dacheng daripada menghadapinya sendirian. Namun, Hu Qianyi juga bisa memikirkan hal ini, jadi dia tidak akan lengah. Yang Chen masih memiliki sedikit keraguan tentang apakah keduanya dapat membantu pada saat kritis. Pesawat ulang-alik itu terbang seperti angin dan terbang menuju tempat yang ditentukan oleh Hu Qianyi. Pihak lain tidak memberikan banyak waktu untuk Yang Chen, hanya 10 hari. Dalam 10 hari ini, bahkan dengan kecepatan pesawat ulang-alik, dibutuhkan waktu berhari-hari untuk tiba. Hu Qianyi memahami hal ini, sehingga dia dapat dengan berani memberitahu Yang Chen dan Istana Cunyang. 10 hari tidak cukup bagi Istana Cunyang untuk memberitahu Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, dan tidak cukup bagi para master di sana untuk diberangkatkan. Adapun Istana Cunyang, total ada 2 master panggung Dacheng, bahkan jika mereka bersatu, Hu Qianyi punya cara untuk menghadapinya. Untungnya, setelah basis budidaya Yang Chen meningkat tajam, kecepatan pesawat ulang-alik juga meningkat 1 tingkat. Jika tidak, akan terlambat untuk menangkap Zhu Suyuan dan menginterogasinya. Sekarang dia bergegas siang dan malam, waktunya hampir tepat. Tentu saja, Yang Chen tidak akan bermalas-malasan di jalan. Dia harus mempersiapkan beberapa hal baik yang akan membuat Hu Qianyi ingin mati. Di pesawat ulang-alik, Yang Chen memulai pekerjaan lamanya, alkimia. Tapi kali ini bukanlah pil obat untuk menyelamatkan orang, juga bukan pil obat untuk terobosan, melainkan racun. Secara umum, alkemis tidak akan mudah menyentuh racun, tapi bukan berarti alkemis tidak bisa memurnikan racun. Sebaliknya, semakin ahli seorang alkemis, semakin kuat pula mereka dalam memurnikan racun. Di dunia fana, hal semacam ini jarang terjadi, tetapi di dunia spiritual dan dunia abadi, cara perlindungan diri banyak alkemis adalah dengan menggunakan racun. Apa yang Yang Chen sempurnakan sekarang adalah sejenis racun yang bisa membuat master tingkat manusia abadi dengan patuh mengikuti Dao. Meskipun disebut racun, namun lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai obat yang mematikan atau obat yang dapat membubarkan budidaya seseorang. Meskipun membunuh Hu Qianyi akan melampiaskan amarahnya, hal itu pasti akan menyakiti Si Sanshan dan Sun Qingsui. Demi keselamatan kedua gadis itu, dia hanya bisa menggunakan metode yang relatif aman ini. Obat yang disebut bubuk penenang denyut nadi ini sebenarnya digunakan untuk menyelamatkan orang pada awalnya. Para master yang telah dirasuki iblis selama berkultivasi, setelah meminum pil bubuk penenang denyut nadi, akan membubarkan kultivasi mereka secara diam-diam dan tanpa rasa sakit, yang merupakan obat yang baik untuk mengatasi situasi berbahaya ini. Namun jika digunakan di tempat lain, itu akan menjadi racun yang mematikan. Alasan mengapa dia menggunakan pil bubuk penenang nadi ini adalah karena dia membayangkan proses penyebarannya tanpa perasaan. Terlebih lagi, pil penyebar budidaya yang cocok untuk manusia abadi ini sangat efektif. Hanya dalam waktu 10 napas, ia dapat menyelesaikan proses penyebaran pil pendispersi budidaya secara diam-diam dan pihak lain tidak akan merasakan apapun. Tentu saja, kuncinya adalah koleksi Yang Chen ditambah ramuan berusia 10.000 tahun di kebun obat hanya cukup untuk memurnikan 3 atau 4 porsi pil obat bubuk penenang denyut nadi, tidak lebih. Itu memiliki efek yang besar pada manusia abadi, bagi seorang master panggung Dacheng, efek obatnya hanya akan menyebar lebih cepat. Seharusnya tidak menjadi masalah besar berurusan dengan Hu Qianyi. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah dia tidak bisa membiarkan dia mengetahui proses pemberian obatnya. Dia hanya bisa menderita pil bubuk penenang denyut nadi sendiri. Namun, dalam 10 hari, memurnikan pil bubuk penenang denyut nadi tidak menjadi masalah. 4 atau 5 hari sudah cukup, tapi itu tidak cukup waktu untuk menyempurnakan penawarnya. Ini adalah sebuah masalah. Jika Yang Chen tidak dapat memperbaiki penawarnya, maka dia harus membubarkan budidayanya. Setelah menyebarkan budidayanya, Yang Chen tidak akan dapat memperbaiki penawarnya, dan orang lain tidak akan memiliki kemampuan untuk memperbaiki penawarnya. Tampaknya hasil ini menjadi putaran tanpa akhir. Meskipun tanaman anggur giok biru memiliki efek detoksifikasi, Yang Chen belum pernah mendengar bahwa tanaman anggur giok biru dapat mengatasi khasiat obat dari pil bubuk penenang denyut nadi ini. Namun tidak ada cara yang lebih baik saat ini, dia hanya bisa memperlakukan kuda mati sebagai kuda hidup dan mencobanya terlebih dahulu. Untungnya, tubuh pohon anggur giok biru di kebun obat adalah roh alat A, B, dan Yang Chen dapat berkomunikasi dengan A, B kapan saja untuk memahaminya. Saat menyempurnakan pil bubuk penenang denyut nadi, Yang Chen sangat berhati-hati, membiarkan leluhur utama dan iblis pohon tua menghindar dari jauh. Tungku roh yang dalam selalu ditutup sampai tungku akan dibuka, dia menggunakan teknik pengendalian api puncak untuk membungkus pil bubuk penenang denyut nadi dengan api. Setelah membungkusnya langsung ke dalam beberapa lapis pil lilin, ia bahkan tidak berani menggunakan obat labu bergizi dan langsung menyimpannya di dalam botol giok yang tertutup rapat. Saat menguji obatnya, dia lebih berhati-hati. Dia membiarkan A, Su dan A, B memindahkan semua bahan obat di kebun obat ke lapisan kedua dan menutup pintu dengan rapat. Hanya tubuh A, B yang tersisa di lapisan pertama, dan Yang Chen juga meninggalkan kebun obat. Dia mengendalikan A, B dan membiarkannya memecahkan pil lilin yang tersisa di lapisan pertama kebun obat. Dalam sekejap, ki obat yang tak terlihat memenuhi lapisan pertama ruang taman obat.
Pohon anggur giok biru terkena pengaruh ki obat dari pil bubuk penenang denyut nadi, dan setelah beberapa saat, tampak sedikit lamban. Ketika orang-orang di dunia spiritual menggunakan pil bubuk penenang denyut nadi, mereka menutup diri dan kemudian menggunakannya seperti ini. Dan harus ada penolongnya, dan penawarnya harus disiapkan terlebih dahulu. Setelah pasien bubar, setidaknya diperlukan waktu sehari semalam, atau setelah dibakar dengan api tingkat tinggi, penolong dapat menahan obat penawar di mulutnya, mendekati pasien, dan membantu pasien memulihkan meridian secepatnya mungkin. Karena tidak ada gangguan kekuatan spiritual yang bergejolak, maka ini akan relatif sederhana. Setelah semuanya beres, biarkan pasien meminum obat penawarnya. Kalaupun ada penawarnya, dibutuhkan setidaknya setengah bulan atau lebih bagi pasien yang menggunakan pil bubuk penenang denyut nadi untuk kembali normal. Yang Chen sekarang membawa Wang Yong dan iblis pohon tua bersamanya. Ia tidak takut dengan masa pemulihan ini, namun khawatir tidak ada obat penawarnya. Layunya pohon anggur giok biru hampir terlihat dengan mata telanjang. Meskipun berada di luar kebun obat, Yang Chen dengan jelas memperhatikan bahwa tanaman merambat dari pohon anggur giok biru semakin layu, dan semua tanaman merambat yang tebal menjadi lunak, tidak lagi sekuat sebelumnya. Hati Yang Chen mencelos, sepertinya cara ini masih belum berhasil. Namun ia tetap tidak menyerah, kesadaran spiritualnya merambah ke kebun obat dan bertanya kepada Abi bagaimana perasaannya saat ini. Khasiat obat yang sangat kuat. Pikiran Abi langsung ditransmisikan ke pikiran Yang Chen, dan tampaknya kesadarannya pun sedikit lamban. Namun, ini hampir tidak dapat diselesaikan, tetapi akan memakan waktu lama. Saat ini, khasiat obat dari pil bubuk penenang denyut nadi telah menjaga keseimbangan dengan kemampuan detoksifikasi tanaman anggur giok biru. Tanaman anggur giok biru tidak lagi mengalami perubahan apapun, tetapi tidak ada cara untuk segera pulih. Harus diketahui bahwa pil obat dari tungku roh mendalam Yang Chen setidaknya berada di kelas 2. Pil bubuk penenang denyut nadi kelas 2 tersebar ke seluruh ruang lapisan pertama taman obat, dan bahkan tanaman merambat giok biru tidak dapat menghilangkannya dalam waktu singkat. Pil bubuk penenang denyut nadi tidak dapat digunakan, dan Yang Chen hanya bisa menggunakan sungai berdarah untuk melawan musuh. Sangat disayangkan bahwa pedang pemenggalan abadi akan hancur di akhir penempaan. Seolah menyadari kegelisahan di hati Yang Chen, Abi tiba-tiba menyampaikan sebuah pemikiran, Guru, jika Anda ingin segera menghilangkan khasiat obat ini, ada cara lain, itu tergantung apakah Guru bersedia atau tidak. Apa jalannya? Yang Chen kaget, Abi sebenarnya punya cara, apa yang harus dia korbankan? Pohon anggur iblis darah, apakah kamu bersedia? Pikiran Abi secara akurat disampaikan ke pikiran Yang Chen. Chapter 900. Pohon anggur hantu darah. Yang Chen tertegun, dia tidak tahu apa niat Abi berbicara tentang pohon anggur hantu darah. Apa artinya menyerah? Menyerahkan pohon anggur hantu darah. Pohon anggur hantu darah saat ini diambil oleh Yang Chen dari tubuh Hua Wanting dan Penatua Hua dan dengan hati-hati mengolahnya. Dia tidak tahu berapa banyak darah Master Panggung Dacheng yang digunakan untuk mengairi dan dia tidak tahu berapa banyak mayat Master Panggung Dacheng yang digunakan sebagai pupuk bunga. Itu hanya sedikit dari bibit yang lemah setelah akar utamanya dipotong hingga saat ini. Dibandingkan dengan saat aslinya diambil dari Elder Hua, pohon anggur hantu darah saat ini hanya lebih kuat. Jika bukan karena kecepatan yang relatif lambat dari pohon anggur hantu darah, ia tidak dapat mengimbangi sebagian besar gerakan lawan. Jika tidak, pohon anggur hantu darah yang tidak dimurnikan ini saja adalah senjata yang sangat kuat. Pada saat ini, Abi bertanya kepada Yang Chen apakah dia bersedia menyerahkan pohon anggur hantu darah, tetapi bagi Yang Chen, itu tidak menjadi masalah. Belum lagi Yang Chen sudah memiliki Blood Phantom Fin Flying Sword, bahkan tanpa itu, dibandingkan dengan keselamatan nyawa kedua wanita tersebut, belum lagi menyerahkan Blood Phantom Fin, bahkan jika dia diminta untuk melepaskan obat rohnya di seluruh kebun obat, dia tidak akan mengerutkan kening dan mengedipkan matanya. Tentu saja, Yang Chen langsung memberi Abi jawaban yang pasti, dapatkah pohon anggur hantu darah mengatasi racun pil obat bubuk penenang denyut nadi? Mohon maafkan sikap lancang hamba ini. Dengan persetujuan Yang Chen, pikiran Abi sepertinya membawa sedikit kejutan. Dia buru-buru meminta maaf, dan kemudian, dia mulai melakukan sesuatu. Setelah beberapa saat, Abi bertanya, Tuan, tolong pindahkan pohon anggur hantu darah ke sisi pelayan ini. Kesadaran spiritual Yang Chen dengan tegas memantau perubahan di taman obat. Begitu Abi meminta, Yang Chen segera memerintahkan Zhu di lapisan kedua kebun obat untuk mentransplantasikan pohon anggur hantu darah. Untungnya, kedua wanita itu adalah roh perkakas dan mereka terbiasa melakukan hal semacam ini. Hampir segera setelah permintaan Yang Chen dikeluarkan, pohon anggur hantu darah telah muncul di sebelah pohon anggur giok biru. Segera setelah pohon anggur hantu darah muncul, di bawah ki obat dari pil obat bubuk penenang denyut nadi, ia mulai layu. Beberapa saat kemudian menjadi layu, dan rotan dengan lembut merangkak di tanah. Penampilan lesu itu benar-benar berbeda dari penampilan yang ditanamkan pada daging dan darah para Master Panggung Dacheng yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, rasa spiritual Yang Chen melihat rotan Jasper Fin mulai bergerak perlahan. Meski bergerak, ia bergerak sangat lambat. Itu hampir bergerak sedikit demi sedikit. Akhirnya, kedua tanaman merambat itu bersentuhan. Begitu dia menyentuh rotan dari pohon anggur hantu darah, pohon anggur giok biru tampak memiliki sedikit semangat. Seperti ular berbisa pemangsa, dia menjerat pohon anggur hantu darah yang dia sentuh. Di bawah eksplorasi kesadaran spiritual Yang Chen, pohon anggur giok biru tampak tiba-tiba tumbuh paku, menembus pohon anggur hantu darah dan dengan liar menghisap esensi jus dari pohon anggur hantu darah. Sedikit saja, semangat pohon anggur giok biru menjadi semakin bersemangat, dan semakin banyak tanaman merambat yang bersentuhan dengan pohon anggur hantu darah. Kemudian, seluruh proses menjadi semakin cepat.
Aneh rasanya mengatakan bahwa pohon anggur hantu darah yang awalnya menghisap darah manusia, ketika sarinya sendiri diserap oleh pohon anggur giok biru, tidak ada tanda-tanda perlawanan, ia tergeletak dengan lembut di tanah dan membiarkan pohon anggur giok biru menyerapnya. Tepat setelah setengah dupa, pohon anggur hantu darah besar yang asli dibungkus oleh rotan dari pohon anggur giok biru, dan tidak ada jejak munculnya pohon anggur hantu darah. Kesadaran spiritual Yang Chen dengan tajam menemukan bahwa setelah pohon anggur giok biru menyerap sari pohon anggur hantu darah, ia menjadi semakin energi. Tampaknya ki obat dari pil obat bubuk penenang denyut nadi yang tersebar di udara tidak berpengaruh padanya. Semua dahan tampak hidup, dan dedaunan juga terangkat, tidak lagi tampak lesu. Dalam hal ini, Yang Chen bingung. Dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana pohon anggur giok biru, yang dapat memecahkan banyak racun, dapat menyerap jenis pohon anggur hantu darah yang sangat berbeda yang masih beracun. Namun, di antara ras monster, berkali-kali mereka mengandalkan melahap ras monster lain untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Pada titik ini, pohon anggur giok biru tidak tampak aneh sama sekali. Pada dasarnya, Abi awalnya adalah monster pohon anggur dari pohon anggur giok biru. Ketika Abi menyerap sari dari pohon anggur hantu darah, rotan telah sepenuhnya kembali ke keadaan semula, dan tidak lagi terpengaruh oleh pil obat bubuk penenang denyut nadi. Namun proses penyerapannya belum selesai. Semua rotan tumbuh liar dan melilit pohon anggur hantu darah. Melihat postur ini, ada niat menelan semua pohon anggur hantu darah. Tuan, budak ini ingin menelan pohon anggur hantu darah ini, mohon maafkan saya. Pikiran Abi terlintas lagi, dengan jelas mengungkapkan keinginannya kepada Yang Chen. Karena Yang Chen telah membuat rencana untuk melepaskan pohon anggur hantu darah, dia secara alami tidak akan peduli tentang hal ini, belum lagi penampilan Abi saat ini tampaknya benar-benar memiliki kemampuan untuk menangani pil obat bubuk penenang denyut nadi. Memberi pemikiran pada Abi untuk melanjutkan, Yang Chen telah memantau proses Abi menelan pohon anggur hantu darah. Proses ini tidak memakan waktu lama, hanya butuh 2 hari, dan Abi menelan seluruh darah pohon anggur hantu. Setelah menelan pohon anggur hantu darah lengkap, tubuh pohon anggur giok biru telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Jasper Fin yang awalnya berwarna hijau zamrud kini telah berubah menjadi warna hitam agak kecoklatan yang merupakan campuran merah dan hijau. Itu tampak seperti batu giok hitam. Segera setelah proses menelan selesai, Abi tidak sabar untuk memindahkan semua pupuk bunga yang telah terkubur di akar pohon anggur hantu darah ke akarnya sendiri, dan kemudian cabang-cabang hitam dan merah terbang ke seluruh langit, seperti monster besar dengan gigi dan cakar. Setelah beberapa saat, semua rotan diam-diam ditarik kembali ke tempatnya dan menjadi tanaman merambat yang tenang. Sosok Abi juga muncul. Tuan, khasiat obat telah diserap seluruhnya. Setelah muncul, Abi langsung melapor pada Yang Chen. Yang Chen sangat gembira, sosoknya muncul di taman obat dalam sekejap. Dia merasakannya sendiri, dan memang tidak ada jejak ki obat dari pil obat bubuk penenang denyut nadi, lalu dia mengangguk. Pelayan kecil ini berterima kasih pada guru atas bantuanmu. Ketika Abi melihat Yang Chen muncul, dia membungkuk kepada Yang Chen dan memberi hormat yang besar. Di masa lalu, pohon anggur hantu darah dibesarkan di kebun obat, meskipun Abi memiliki keberanian, dia tidak berani mengambil inisiatif untuk menggabungkan dan menelannya. Terlebih lagi, pohon anggur hantu darah yang tumbuh dengan subur tidak mudah untuk ditelan. Kali ini, dia meminjam kekuatan obat dari pil obat bubuk penenang denyut nadi untuk menjauhkan pohon anggur hantu darah dari tempat bergizi dan membubarkan vitalitasnya, jadi dia mengambil kesempatan untuk berhasil. Dengan izin Yang Chen, Abi menelan pohon anggur hantu darah, dan dapat dikatakan bahwa kekuatannya telah meningkat pesat. Sebaliknya, kebun obat tampak lebih stabil, setidaknya Yang Chen memperhatikan bahwa ruang kedua telah berkembang pesat. Bangun, Yang Chen melambaikan tangannya untuk membiarkan Abi bangun. Betapapun kuatnya Abi, dia tidak bisa meninggalkan keberadaan kebun obat sekarang. Yang Chen tertarik pada kemampuan seperti apa yang dimiliki Abi setelah menelan pohon anggur hantu darah, dan apakah dia bisa mengabaikan kekuatan obat dari pil obat bubuk penenang denyut nadi. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.